Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memberikan presentasi kami mengenai motivasi, kreativitas, serta inovasi. Baiklah, kita mulai dengan konsep motivasi itu sendiri. Menurut Basit, keberhasilan seseorang tergantung dari berbagai faktor. Faktor yang paling berpengaruh adalah motivasi, sehingga dapat dirumuskan dalam fungsi berikut. P sama dengan F dalam kurung M kali A kali O, di mana performa produktivitas, fungsi, motivasi, A ability kemampuan, O opportunity. Nah, marilah kita mengenal konsep motivasi serta teori motivasi itu sendiri. Konsep motivasi itu adalah sebuah dorongan dan motivasi untuk seseorang mengembangkan dirinya. Konsep motivasi ini memberikan sebuah gambaran bahwa sesuatu itu akan mungkin jika kita memiliki motivasi untuk menyelesaikannya. Kemudian motivasi adalah fenomena psikologi di mana benar-benar dipengaruhi oleh bagaimana pikiran dan hati kita merasakan sesuatu dan bagaimana kita menyikapinya. Dan kemudian ada pasang surutnya. Bisa saja keadaan membuat motivasi kita naik atau motivasi kita turun. Ini disebabkan karena memang motivasi itu sangat bergantung dengan situasi serta bagaimana kita menyikapi suatu hal yang terjadi pada kita, misalnya seperti pandemi dan hal sebagainya. Kemudian faktor pendorongnya dapat bersifat intrinsik, di mana berdasarkan pribadi, bagaimana kita biasanya bertindak, berperilaku, kemudian bagaimana sikap kita, atau juga merupakan bentuk dari sebuah dorongan aspirasi atau harapan dan cita-cita kita untuk mencapai sesuatu. Kemudian ada faktor dari luar atau ekstrinsik, di mana keadaan atau desakan luar yang menyebabkan kita mendapatkan motivasi yang sangat dapat terlihat dengan jelas. Kemudian teori motivasi. Stoner dalam Waju Simedo 1987-181 dan Duncan dalam Indra Wijaya 1988 mengelompokkan teori motivasi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama tergolong teori motivasi kebutuhan, sedang kelompok kedua ialah yang tergolong dari teori motivasi instrumental. Inti dari teori kebutuhan adalah memenuhi kebutuhannya, baik itu berupa pencapaian atau achievement, di mana kita berusaha untuk mendapatkan sebuah hal yang ingin kita raih dan itu akan jadi motivasi. Kemudian kekuatan atau kuasa dapat kita bertindak, di mana kita dapat mendapatkan jabatan atau posisi tertentu atau juga wewenang tertentu yang hanya bisa digunakan jika kita meraih kekuatan tersebut. Itu bisa jadi motivasi. Kemudian affiliation atau bagaimana posisi kita dalam suatu kelompok, di mana kita menunjukkan bahwa kita ingin menjadi bagian ini atau menjadi ini dan bekerja sama dengan siapa. Itu adalah affiliation yang dapat juga menumbuhkan motivasi. Kemudian motivasi instrumental, di mana teorinya berupa tukar menukar ataupun teori harapan. Untuk teori tukar menukar ini biasanya menumbuhkan motivasi untuk mendapatkan sesuatu dari kelompok lain atau organisasi lain untuk memenuhi kebutuhan kita dalam kelompok kita atau di pribadi kita sendiri. Kemudian teori harapan, ekspektasi teori, bergantung bagaimana apa hal-hal yang ingin kita harapkan untuk dapat dicapai, seperti mendapatkan jabatan yang tinggi, mendapatkan kehidupan yang stabil, ataupun mendapatkan pekerjaan yang bisa dikatakan enak lah untuk kita dikerjakan. Nah, kemudian untuk slide berikutnya akan saya serahkan kepada rekan-rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai teori motivasi. Stoner dan Duncan mengelompokkan teori motivasi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama tergolong teori motivasi kebutuhan atau content theories of motivation, sedangkan kelompok kedua ialah yang tergolong teori motivasi instrumental atau instrumental theories of motivation. Teori kebutuhan itu hakikatnya untuk memenuhi kebutuhannya seperti achievement, power, dan affiliation. Sedangkan teori motivasi instrumental itu meliputi teori tukar tambah atau exchange theory dan teori harapan atau expectancy theory. Selanjutnya, mengenai keterkaitan motivasi dengan kepuasan kerja. Motivasi merupakan salah satu bagian terpenting dalam meningkatkan kinerja seseorang. Dapat dikatakan bahwa motivasi merupakan dorongan dari dalam diri individu dan dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Dan kedua faktor ini menjadi kekuatan yang dapat membuat seseorang berprestasi dengan baik.
Dan tanpa adanya motivasi, produktivitas sulit tercapai sebab motivasi merupakan faktor terpenting untuk mengubah nasib individu maupun instansi. Lalu motivasi pada dasarnya mengacu pada dorongan dan usaha untuk memuaskan suatu kebutuhan atau tujuan, dan kepuasan akan mengacu kepada pengalaman yang menyenangkan pada saat terpenuhinya suatu kebutuhan. Dan kaitan antara motivasi dengan kepuasan kerja itu adalah suatu dorongan yang timbul dari individu untuk mencapai hasil, yaitu melaksanakan pekerjaan sehingga hasil tersebut memberikan kepuasan. Seorang pemimpin organisasi harus memahami bahwa sebelum individu pegawai menyadari akan adanya kebutuhan, didahului oleh dorongan-dorongan yang seringkali menimbulkan ketidakseimbangan dalam diri si guru. Kebutuhan akan suatu pekerjaan yang diharapkan merupakan konsep yang memberikan dasar dan sekaligus arah pada terbentuknya motivasi dalam melakukan pekerjaan yang kuat. Sebagai gambaran tentang proses motivasi, Gibson menjelaskan bahwa secara singkatnya begini. Individu berusaha memenuhi berbagai kebutuhan. Kebutuhan yang tidak terpenuhi tersebut menyebabkan individu itu mencari jalan untuk menurunkan ketegangan, maka terjadilah perilaku yang mengarah pada pencapaian tujuan. Baik, terima kasih. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai keterkaitan motivasi dengan kepuasan kerja. Seperti yang telah dibahas oleh teman saya sebelumnya, motivasi merupakan sebuah proses psikologis yang sangat fundamental sifatnya. Akan sangat sungkar untuk menyanggah bahwa motivasi merupakan proses yang amat penting dalam pemuasan berbagai kebutuhan dan menjamin berbagai kepentingan dari para anggota tersebut. Motivasi sebagai inner state merupakan perasaan atau kehendak yang amat mempengaruhi kemampuan individu, sehingga individu tersebut akan merasa terdorong untuk melakukan sebuah tindakan. Terdapat beberapa poin dalam keterkaitan motivasi dengan kepuasan kerja, di antaranya yang pertama, secara teoritis, produktivitas manusia terletak pada kemampuan individu, sikap individu, keterampilan individu, serta manajemen ataupun organisasi kerja. Lalu yang kedua, motivasi merupakan salah satu bagian terpenting dalam meningkatkan kinerja seseorang. Artinya, ketika seseorang telah termotivasi, maka ia akan meningkatkan proses dalam pekerjaannya sehingga menghasilkan kinerja yang amat baik. Lalu yang ketiga, motivasi mengacu pada dorongan dan usaha untuk memuaskan suatu kebutuhan atau tujuan. Pada dasarnya, setiap individu sebelum melakukan pekerjaan, ia didasari akan tujuan untuk memuaskan sebuah kebutuhannya. Lalu yang keempat, kepuasan akan mengacu kepada pengalaman yang menyenangkan pada saat terpenuhinya suatu kebutuhan. Ketika individu tersebut merasa dirinya telah terpenuhi akan kebutuhannya, maka ia akan merasa puas akan pengalaman lika-liku dalam melakukan pekerjaan tersebut. Lalu yang terakhir, kebutuhan diharapkan menjadi dasar dan pendorong. Artinya, ketika seseorang tersebut melakukan sebuah pekerjaan, dia diharapkan bahwasanya kebutuhan menjadi tujuan untuk mendapatkan hasil yang sangat baik. Selanjutnya, motivasi dalam peningkatan kinerja dan produktivitas. Terdapat 4 poin diantaranya, kinerja merupakan hasil kerja dari suatu proses. Artinya ketika seseorang telah melakukan pekerjaan melalui berbagai macam proses, maka seseorang tersebut akan menghasilkan sebuah kinerja sesuai dengan kerja keras yang ia lakukan pada saat melakukan sebuah pekerjaan tersebut. Lalu selanjutnya, motivasi tanpa kemampuan atau sebaliknya. Ketika seseorang telah termotivasi namun seseorang tersebut tidak memiliki kemampuan, maka hasilnya pun akan nol ataupun sebaliknya. Jadi seseorang harus memiliki
Dua kemampuan tersebut, antara motivasi dan kemampuan haruslah sangat seimbang. Lalu yang ketiga, ability x motivation sama dengan job performance. Ketika seseorang memiliki kemampuan dan sudah termotivasi, maka performa dalam pekerjaannya pun akan sangat baik. Dan yang terakhir, produktivitas nilai dan fisik. Baik, mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, kreativitas dan inovasi. Inovasi merupakan peranan penting dalam pengembangan produk dan jasa dalam bisnis. Berbagai kesuksesan wirausaha di dunia ini disebabkan oleh kreativitas dalam mengembangkan produknya masing-masing. Persaingan yang ketat dalam berwirausaha mendorong wirausaha untuk memiliki kreativitas yang tinggi. Daya kreativitas tersebut harus dilandasi dengan cara berpikir yang maju, seperti gagasan-gagasan baru yang berbeda dibandingkan produk-produk yang telah ada. Berbagai gagasan-gagasan yang kreatif ini umumnya tidak dapat dibatasi oleh ruang, bentuk, ataupun waktu, dan memberikan terobosan-terobosan baru dalam dunia usaha yang pada awalnya kelihatan mustahil. Saat ini, berbagai hasil inovasi yang didasarkan kreativitas wirausaha menjadi produk dan jasa yang unggul. Wirausaha melalui proses kreatif dan inovatif ini menciptakan nilai tambah atas barang dan jasa yang kemudian menciptakan berbagai keunggulan, termasuk keunggulan bersaing. Perusahaan seperti Microsoft, Sony, dan Toyota Motor merupakan contoh perusahaan yang sukses dalam produknya karena memiliki kreativitas dan inovasi di bidang teknologi. Selanjutnya, peranan inovasi dan kreativitas dalam mengembangkan produk dan jasa. Salah satu yang harus dilakukan oleh wirausaha adalah mengembangkan produk dan jasa yang unggul. Secara umum, proses ini adalah proses kreatif dan inovasi yang harus dilakukan oleh wirausaha. Selain itu, adanya perubahan yang cepat dalam selera, teknologi, dan persaingan yang ketat merupakan suatu kondisi yang menuntut banyak perusahaan yang bersaing memperebutkan peluang pasar, baik itu perusahaan yang menghasilkan produk sejenis maupun perusahaan yang menghasilkan produk beragam. Hal ini menuntut wirausaha untuk dapat melahirkan strategi dalam mensiasati pasar dengan peluncuran produk inovasi baru atau pionir produk. Seorang wirausaha dapat mengembangkan produk mengikuti strategi umum yang dilakukan oleh perusahaan. Sebuah perusahaan dapat memperoleh produk baru lewat dua cara, yaitu yang pertama dengan akuisisi atau membeli seluruh perusahaan, hak paten atau lisensi untuk membuat produk perusahaan lain. Yang kedua, lewat pengembangan produk baru dalam departemen litbang perusahaan sendiri yang berupa pengembangan produk asli, perbaikan produk, modifikasi produk, dan merek. Para wirausaha, khususnya wirausaha baru, tentunya tidak diarahkan untuk membeli perusahaan, paten, dan juga lisensi. Akan tetapi, sesuai dengan teori tersebut, maka salah satu proses dalam mengembangkan produk oleh wirausaha baru adalah mengembangkan produk yang baru yang asli, memperbaiki produk, memodifikasi produk, dan bahkan memperbaiki merek. Sekian materi yang dapat kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.